Halo, Natal. assalamualaikum. Apa ngomong-ngomong sebelah saya ada Om Pris nih ya Mas Santo ya. Ini lanjutan kita ngobrol yang kemarin cuma jamming ya, yang kita berdua ngobrol Mas Santo. Yang saya pakai gitar yang sekarang enggak karena talinya putus. Senang gitarnya putus Om. Kenapa nggak diterusin? Apanya? Gitarnya. Putus sebenarnya. Oh gitu. Iya. Nah di sebelah saya udah ada Om Pris. Halo Om Pris. Halo, apa kabar? Basa-basi ini ceritanya. Oh, nggak apa-apa. Apa kemana aja ini baru nongol? Ya, kemana hati melangkah? Eh, Ya ke situ, termasuk kemari. Tahu-tahu ada kerinduan, bro. Jadi bukan suatu kebetulan. Ya saya juga rindu sih. Nah, tapi diperkuat lagi setelah melihat di Facebook. Ada aktivitas nih. Terakhir ke Cikido kapan? Tapi aku nggak melihat wajahnya karena membelakangi. Aku pikir ini tukang. Sengaja disamarkan. Artisannya dia. Iya, ini Dia senimannya. asisten ya. Dia senimannya, asisten. gua artisannya. Seperti melukis. Betul. Terus di sini aku lihat nih. Wah, ini makin kuat ini. Terus aku hubungi dia nih. Maka jadilah di sini. Jadilah hari ini kita Jadilah ketemu. hari ini kita ketemu. Jadi itu memang sudah dari sananya Mempertemukan kita. mempertemukan. Iya kan? Ada kerinduan. Bukan program-program, iya ada kerinduan ya. Manusiawi lah. Iya. Kerinduan kan semakin kosong, bro, di era sekarang. Betul nggak? Kecuali uang yang mempertemukan. Iya, iya. Kerinduan semakin menipis. Iya, iya. Terakhir ke sini kapan Om Pris? Terakhir 2 abad yang lalu. 2 abad lalu. Sudah sedemikian lama lah ya. Iya. Itu tadi saya nelpon Om Pris ya. Bro, lagi apa? Sibuk apa nih gitu ya, balas WA. Iya benar. Gue balas lah pakai ini Mas Santo, pakai chat gitu. Itu sedang hasrat. Lama nih balas pakai chat, gue telepon aja deh Iya. gitu. Gue telepon, ngedengar suaranya aja gue udah anjing. Berasa dikunjungin ini wali. Terus kapan? Kapan dia bilang? Nanti ya sekarang. dia bilang. Berarti itu kan masih abstrak ya? Masih abstrak, iya benar juga sih. Bisa jadi besok. Iya, Iya. iya biasanya kalau orang birokrat ya, Iya. nanti itu nggak jelas. Yoi. Apalagi kalau janji insya Allah nggak jadi. Oh, iya. Padahal harusnya pasti. Padahal insya Allah itu pasti. Pasti 99% jadi satu gagal gitu. Ya. Iyalah. Oke. Oh iya, ini ngomong-ngomong tempat ini seksi nih, bro nih. Ya kan? Ini keren ini. Ini ya kepancing karena ada aktivitas kemarin, itu bukan sebuah kebetulan kan? Aktivitas itu Emang direncanakan. tentu ada maksud, Iya. ya kan? Maksudnya itu pasti positif. Sebenarnya kan kalau ngelihat ruang selalu punya potensi. Sekarang bagaimana manusianya, ya kan? Kalau ruang itu ibaratnya tubuh nih, ya kan? Mau dibawa kemana? Tempat pelacuran, oke, gitu kan? Tempat masjid, oke, kan gitu. Ininya potensi hatinya itu kan. Tergantung kita mau kemana. Mau kemana? Kan mesti begitu. Kalau arahnya nggak tahu, mau tempatnya besar, tetap aja percuma, bro. Kayak si Goliat lawan si Daud. Nah, Goliat tuh gede, kalah lah sama si David, sama Daud. kecil. Iya kecil. Jadi Jadi kenapa tuh bisa kalah? iya karena potensi si kecil inilah. Jadi bukan masalah besar kecil, potensi. Nah, saya lihat nih Ini menarik. ada makhluk 2 orang. Ini kan masing-masing punya potensi nih. Iya, iya. Nah, sekarang dipertemukan. Nah, saya di sini juga pengen tahu. Pada ngapain? Ah, potensi apakah yang akan dikembangkan? Kan begitu. Oke, silakan. Sok, mangga Mas Santo. Silakan. Inisiator Apa? nih. Inisiator. Iya. Barangkali pelan-pelan saya bisa punya inisiatif Iya. untuk menjadi ekosistem. Jadi bagian sinergi. Ini namanya parung seni kini, Mas. Parung Seni kini. seni kini. Wah, ini keren. PSK kalau di sini. Pendekannya PSK. Mau kemana? Ke Parung, kemana? Ke PSK. Ih. Kan dulu orang nyari PSK di Parung nih. Iya. Sekarang di mana bro linknya? Linknya ada di Instagram ada. Ntar. Oke. Itu ntar aja. Ntar ya. PSK kita itu tanda kutip. Iya, oke. Ini oke gimana? Ya. Jadi biar orang ke Parung itu nyebut PSK tapi positif. Positif. Parung Sebenarnya seni ini. PSK yang negatif juga positif loh, bro. Yang negatif juga positif. Asal dinikahin setelah itu. Oh, jadi ada Ya diajak kebaikan. ke jalan yang Ada kemaslahatan. di Iya. situ. Jadi nggak apa-apa ngomong PSK kan? Gak apa-apa, oke. Gimana?
pengen tahu juga nih, barangkali gimana? Kan orang kalau mau masuk harus tahu juga ekosistemnya apa yang mau dibangun. Kan gitu. Kalau saya misalnya mau Ngapain? kira-kira bermanfaat nggak nih? Ya. Kan katanya sebaik-baik manusia yang bermanfaat, Gitu. bukan yang memanfaatkan orang. Tapi ini bukan jamnya ini kultum. Kultum tadi yang tadi. Oh ya nggak apa-apa. Ya ada kultum sedikit nggak apa-apa. Ya, oke, Selip-selipin. silakan. Iya, iya. Kultum selipan. Dikembalikan ke yang punya hajat kira-kira. Yang punya hajat Bode. Oh Sebenarnya ini yang punya ngisi. hajat Bode. Situ yang punya hajat. Gue hajat Iya. pagi-pagi itu biasa hajat. Oke. Situ yang apa? Saya menghajati. Menghamili ya. Saling mengisi. Oke. Iya, iya, iya. Saling mengisi. Ya apa? Ya ini kemarin video Bode itu Bode lagi tajak untuk menuliskan proses dia bermusik di sini. Itu kan ada stage panggung yang tiap malam minggu main musik. Iya. Nah, itu kan. Kata proses itu seksi ya, Bro. Iya. Ya oke. Terus kemudian dia ngajak ruangan ini dihidupkan. Ini Diaktifasi. pengertian hidup bukan berarti nggak ada lampu terus Dinyalain. Bukan ya. Bisa jadi gitu kan, harus terang dulu gitu. Tuh, gimana ini jalan. Dulu pertama mau bikin under 25. Under 25. Kita nyari anak-anak muda. Oh, ini ada pengertian under keren juga nih, underground gitu. Iya, anak-anak muda yang muda masih di bawah 25. Ide awal untuk ngeaktifasi ruang ini. Itu tadi apa under apa? 25. Itu hilang sekarang istilah under itu Diendapin dulu. bukan berarti dihilangkan. Bukan Karena berarti- seksi loh. Karena gini, Bro. Bukan berarti Ntar, dihilangkan. Dipotong dulu. Heeh. Kan orang kalau pacaran tuh kan meraih-raih itu demi under. Demi yang di under itu. Yang di bawah itu. Iya, Ada iya. atasan, ada bawahan. Ya. Iya. Seksi lah under. Ada atasan, Jadi ada nggak bawahan. dihilangkan nih. Oke. Oh enggak, tetap kita simpan nanti kalau kita punya Under berapa tadi? 25. Kok kenapa 25, Bro? Nggak tahu, pengen aja under 25. 25 apa? Umur sih. Umur. Karena kan 25 Jadi- itu kan kalau di jumlah 7, Bro. Itu sakral. Wis. Berat ini obrolannya berat ini. Sakral. Iya, Angka berat 7 itu. itu. Betul nggak? Betul. Aku nggak ngerti. Oh iya, ntar. Itu nanti kita bahas- ngomongin kita bahas di yang kosmologi angka ntar. Tuh, Bukan habis waktunya. under 25 kita simpan dulu deh. Kayaknya kita ke musik project dulu. Oke sih. Ke musik project gimana lagu-lagunya bandnya Bode kita explore menjadi sebuah visual. Nah ini kita udah bikin nih satu Oke. teks Ini apa? Ini teks proklamasi apa nih? lagu Oh, ini teks lagu, Bro. teks lagu. Teks lagu. Oh. Jadi kan band saya itu apa ya? Bukan band covering gitu. Oh, iya. Tapi lebih ke berkarya dan itu udah sejak lama kita lakukan dan Berapa tahun lalu? senang-senang aja gitu. 12 tahun yang lalu ada. Udah lama juga. Iya, cuman buat senang-senang aja dan kita berkarya gitu loh. Iya. Ya, dan akhirnya sampailah ke titik ini gitu, dimana Mas Santo punya gagasan nih yang menurut saya juga seksi. Bisa di ini nge-combine dunia musik Iya. dengan dunia seni rupa gitu. Ah, iya, betul. Dan menarik kan sebenarnya Betul, ini iya. dan itu juga nggak jauh dari dunia saya gitu. Dekat sebenarnya. Iya, dan akhirnya saya yang tiap hari beraktivitas di sini, ya udah kenapa enggak gitu, ayo Betul. kita eksekusi. Terus step-stepnya tolong bimbing saya gitu ke Mas Santo. Mas Santo jadi mentor saya lah buat Teman bicara. buat Wes. bantu-bantu Merendah dia, Bro. aktivasi. Teman bicara. Iya. Saya Karena juga. kan kalau orang nggak punya teman bicara jadi halu nanti. Oh, iya. Berbicara sendiri. Bicara sendiri. Tapi hantu juga bisa loh, Bro. Diajakin teman. Pengertian teman tuh tidak harus tampak loh, Bro. Betul. Bro? Jadi kita berteman siapa saja bukan berarti manusia aja. Iya, betul. Oke, balik lagi. Jadi begitu. Gue bingung juga nih nimpalinnya. Itu jangan, itu jokes kasih yang Pak. cerdas itu seperti apa, bingung juga nimpalinnya gitu. Jadi, Terus gimana ya? Akhirnya gitu. Akhirnya ada beberapa lagu. potong dulu. Teman-teman ini apa anak-anak Bogor atau? Anak-anak Bogor, teman-teman nongkrong lah. Teman nongkrong dan senang bermain musik. Teman nongkrong waktu dia masih berwirausaha Iya, di di stasiun. stasiun. Yang paling keren ini kan begini, Bro. Kata nongkrong tuh kan aneh, Bro. Sebenarnya. Dulu kalau nongkrong kan beol. Oh. Iya kan di Perkembangan zaman nongkrong itu menjadi di kafe. Iya, itu aneh. Nongkrong kan pasti posisinya jongkok. Ya. Ini nongkrong nggak? Suasana yang kelihatannya akrab ya, nongkrong bisa. Kata nongkrong tuh familiar ya. Iya. Lebih
pada proletar. Ada pergeseran penggunaan Iya, bahasa. penggunaan, iya, jadi akrab gitu loh. Iya, Kok iya. teman duduk kan nggak begitu? Iya. Iya kan? Kalau teman duduk kelihatannya lebih cenderung birokrat, Kaku banget. kaku gitu, kayak ada di DPRD atau di DPR ya. Teman duduk, Teman bicara. Nah, kalau ini teman teman nongkrong itu ya, oke. Balik lagi ke soal teman nongkrong tadi. Siap. Selalu humor ya. Iya, iya. Ada komedinya sedikit. Iya, mau harus gitu kan. Harus seperti Iya. itu biar nggak apa? Sebenarnya dia Iya, biar nggak kaku. seniman apa komedian? Eh, Ya sebenarnya Seniman tipis-tipis, komedi. bro. Iya, Seniman komedi, tipis-tipis ya. bukan komedian seniman. Ya tipis-tipis sih bro. Iya. Orang-orang jenis kan kebanyakan lucu. Tapi tidak setiap orang lucu itu jenius, jangan iya, salah. itu dia. Boleh. Bisa jadi memang Katanya paranormal, ini ada lagi nih bro, nggak? Potong dulu sebentar ya. Ini masalah nongkrong. Kata paranormal bro, itu orang lucu nggak bisa disantet. Kenapa? Itu karena dia pikirannya selalu positif, iya selalu positif. pengen menghibur Iya. orang. Sehingga jin yang diperintahkan buat nyantet jadi ketawa. Lupa gitu loh. Iya. Gue kesini mau ngapain? Jadi terhibur ya. Jadi lupa dia. Jadi ngomong nih ke Iya. Kang Santetnya. Dia balik lagi ke sana. Sorry. Mati. Balik. Mati. Sorry nih bos gitu. Ya, Sorry. terusin lagi. Oke, terusin balik lagi soal temen nongkrong. Siap. Terusin lagi. Tapi jangan dipotong lagi ya. Enggak. Kita potong gaji nih kalau potong lagi. Potong kopi. Potong kopi. Udah habis. Ini mah gimmick doang ya. Oke. Nah, akhirnya kan di saya sama teman-teman kan iseng-iseng bikin lagu lah gitu karena emang nggak mampu buat ngulik lagu orang juga om gitu. Kita Iya. masing-masing Nggak punya bakat. nggak punya Nggak bakat. nggak punya ngulik bakat lagu orang niru. paling yang gampang-gampang aja gitu. Nggak punya bakat gitu. Bro. Yang gampang-gampang aja. Nggak punya bakat nyuri. Dari masing-masing person kita ini punya potensi ya. Oh. Satu bisa nyiptain lirik gitu ya, Oke. satu bisa aransemen musik. Oke. Dan itu kan bisa kawin gitu. Oh iya. Bisa kawin Iya. dan beranak gitu. Benar. Dan Bersinergi akhirnya kan? lahirlah beberapa karya lagu gitu. Walaupun Itu nggak- ada grup namanya tuh. ada. Nama grupnya itu awalnya itu Midnight Ramblers. Midnight Ramblers itu Kenapa Midnight Clamber? karena kita kayak kalong, Oh. berjalannya malam. Iya. Midnight Ramblers itu berjalan malam. Tapi bukan berarti berpikir terbalik ya. Tidak, kita mikirnya lurus ke depan. Tapi ada lagi kalau berpikir antitesa itu menarik. Tapi ntar soal antitesa ini kan Oke. berat, terlalu berat. Dibahas di Iya. ini. Akhirnya berganti dari Midnight Ramblers nih. Kayaknya kita ini orangnya begajulan deh gitu. Tidak senang dengan rules gitu. Oke. Keluar dari aturan gitu. Dalam bikin lirik, dalam bikin irama lagu pun kita kadang-kadang tidak sesuai dengan metronom lah gitu. Oke. Apa segala macam dan akhirnya dirubah jadi no manners. No manners itu tidak ada aturan. No manners. menos. Oh. No rule. No rules. Akhirnya Oh, ntar loh, ini dipotong juga. Ada istilah begini. Seniman itu nggak disiplin, nah, ya kan? Terus aku pernah ditanya gitu, kok seniman nggak disiplin? Maksudnya? Iya, kalau orang-orang kan bangun pagi itu kerja. Oh enggak bro, pengertian disiplin itu seniman punya disiplin. Disiplin juga, Iya. tetapi berbeda dengan disiplinmu yang setiap pagi bangun ke kantor. Nah. sore. Disiplin seniman nggak, dia punya jam kerja, punya metodenya masing-masing, itu disiplin loh. dan dia sendiri Dia yang punya aturan mendisiplin diri sendiri. Iya. Oke, Bukan balik lagi disiplin orang soal lain. no menos tadi. Ya. Oke. No rule adalah rule itu sendiri kan? Ya. Ini menarik. Saya suka dengan statement Om Prisadi. Oh iya, itu kan ini masalah kecerdasan. Udah terusin. Oke, terus. Oke, no menos. Dan akhirnya dari beberapa karya No Manners ini kita bawa ke ruang ini. Dan belakangan ini No Manners aktif di sini setiap malam minggu untuk base kita lah di sini. Boleh dong mampir. Sangat boleh. Kan udah beberapa kali saya suruh mampir. Oh iya, Kan lagi belajar sombong. Oh iya, saya lagi Kalau nomornya tiap malam minggu. No Manners setiap malam minggu. Kalau malam Sabtu, Malam Sabtunya ada Jumat Jumat Jamming. Jumat Jamming ini global. Jadi di Jumat Jamming itu bebas mau ada orang film kah nanti yang masuk ke sana. Orang musisi kah atau pelukis atau apa segala macam. Secara konsep seperti itu gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini juga masuk ke dalam konsepnya Jumat Jamming. Ngobrol kayak gini, ngobrol santai, ngobrol enak gitu sambil ngopi-ngopi. Kayak gitu. konkretkan dalam rencana pameran
Songs Calling. Jadi, Nah akhirnya kita rumuskanlah pemikiran-pemikiran kita tadi itu buat aktivasi ruang ini. Akhirnya yang under 25 kita keep dulu. Muncullah ide Songs Calling ini gitu, yang dimana kita visualisasi lirik lagu ya. lagu-lagu yang memanggil. Nah, jadi bebas sih di sini konsepnya seperti apa sih Song Calling itu Mas Anto? Yang aku sih ngelihatnya setiap orang hampir tidak ada yang tidak pernah dengar lagu ya. Setiap orang pasti punya lagu kesukaan gitu. Mas Pris nih Oh, tahu. kaosnya kan Serem juga itu. Ya dari malaikat maut ya. apa? Black metal. Metallica. Metallica. Apa nggak tahu nih. Bolak-balik pula. Tapi berat musiknya. Om Pris musiknya berat. Oh. Nggak tahu ya. Waktu itu kita Berat dan pernah ringan itu kan dengan Dream Theater bareng ya. terakhir di sini. Satu album Satu album. progresif. Progresif rock. Ya itu Terus Songs Calling, kita rencanain Songs Calling. Ini minggu ini udah keluar nih publikasinya. Kita mulai nanti karyanya mulai dari hasil karya lagunya Nomenor kita pajang di sini. Nanti mungkin Mas Pris kalau mau merespon lagi kita pajang di sini. Iya, memang ini menarik ya. Ini kan yang paling menarik itu maksudnya begini. Kan juga misalnya saya datang nih, itu kan lihat dulu bagaimana akhirnya unsur rupa itu bisa tumbuh kembang dari dalamnya. Iya kan? Bukan cuma sekedar menempel gitu. Karena pengertian menempel juga sebenarnya ada kesan negatif gitu. Menempel gitu. Lu lagi nempel siapa, Bro? Gitu. Kenapa? Anak pejabat. Kan itu unsur negatif. Ini maksudnya kalau misalnya saya masuk ingin berkolaborasi kan harus tahu nih dari mana kan gitu. Jadi nggak bisa, Bro, masuk Bro. Oh nggak bisa begitu. Iya kan? Jadi bagaimana? Ngebangun chemistry dulu. Iya gitu. Jadi jangan langsung bisa cinta Proses. dulu, ya ada proses gitu. Ya kan? Ya gitu. Nanti ruang ini kita Keren ya. kita tempel yang ini, dinding ini. Sebenarnya ruang ini karya-karya ya, kertas. walaupun nggak besar sekali, ada representatif sih sebenarnya. Tergantung kitanya sih. Besar kecil itu nggak masalah. Betul. Besar kecil nggak masalah. Nggak Tapi masalah. bagaimana isinya? Iya bener. Iya sama aja bis Bro, jauh deket nggak masalah. Yang penting 2000. Angkot. Angkot. Itu angkot. Iya. Kopaja. Dulu iya. Oke. Naik angkot di Jakarta berapa sekarang? Lupa saya, kan saya goes terus kemana-mana. Oh, dia lupa. Goes. Pakai sepeda dia. Iya, mana? Udah nggak tahu tarif. Nggak tahu tarik. Ya, jadi Nah gitu Mas Pris, jadi minggu ini kita udah keluarin publikasi sedikit-sedikit dari teman ke teman kita ajak yang mau berproses bareng berinteraksi di ruangan ini. keren ya. Silakan. Sebenarnya kita ngumpulin orang untuk ikut bantu berpartisipasi sebenarnya Mas. Ya. Dalam arti kita ajak untuk berkarya dan karyanya kita pajang di sini. Sebenarnya gitu loh. Yang inti itu Kalau yang akan kita dipamerin gitu. Ngomongin musik ya, musik dalam arti luas ya. Kayak misalnya Rizky nih. Itu kan dia juga seorang komposer juga loh. Komponis juga dia. Makanya dia seringkali melibatkan bunyi ya maksudnya gini, dia lukisannya itu gagasannya suka dari musik, suka begitu. Kadang ada musisi juga dari ketika melihat lukisan kan begitu itu keren Ya, gitu. contohnya Jadi, Kandinsky. ya contoh Kandinsky. Banyak juga hal-hal lain. Kadang juga misalnya aku pernah mendengar musik Kamel ya, Waiting judulnya, saya lupa Waiting bukan. Saya dengerin aja, tiba-tiba timbul visual, langsung bikin drawing. Tapi sampai sekarang drawingnya adalah rencananya mau di besar ukuran kanvas, tapi itu dari musik. Jadi maksudnya makanya bukan satu kebetulan ya kan, tuh tiba-tiba aku ada di sini, bukan satu kebetulan. Karena kan Kita merasa terhormat loh. Tadi ya. ya Iya. sama lah. Ini orang Orang gua aja berasa didatangin wali. Wali band. saking padat jadwalnya itu Oh gitu. kita memaklumi itu. Itu gosip. Sukar gitu untuk mencari waktu yang pas. Susah kan selisipan terus, Bro. Iya. Tiba-tiba Jalan terus. Tiba-tiba frekuensinya ke sini ya. Sini. Ada. Ya itu takdir namanya. Iya takdir. Ya, ada terusin Oke. ya. Nah, jadi musik, terus rupa, terus ada lagi misalnya itu kan cuma media-media. Iya kan? Unsurnya sama kan, dia dari ruh sumbernya itu kan. Turun ke jiwa gitu kan.
turun ke panca Menumbuhkan indera. rasa. Iya. Sebenarnya kalau di masuk nih agak serius nih, Bro. Nah, Dia dasarnya tuh jamal. Jamal tuh keindahan. Oh, jamal. Kalau di Sufi kan kata Tuhan ya. Iya. Bukan onta, bukan. Bukan. Jadi ini jadi aku membeli dua pakaian. Nah, ini ada hubungannya nih, Bro. Ada dua pakaian. Satu jalal, keagungan, satu jamal, keindahan. Engkau jangan memakai jalal karena itu ntar turunannya sombong. Jalal tuh keagunganku, jangan kau pakai. Yang wajib sombong tuh engkau tidak diharamkan. Kata Tuhan. kata Tuhan. Itu kata Tuhan. Fakta. Kenal sama Tuhan. Insya Allah lah. Kalau situ ketemu Tuhan, tanya aja, pasti dia kenal Prisade. Yang suka main sepeda. Oh iya, dia beritahu lah. Begitu lah. Iya, terus ya. Iya kan? Oke. Jadi yang pakailah jamal. Karena apa? Itu ruh, itu rohim, pengasih dan penyayang. Kalau tubuhnya tuh perempuan, keindahan tubuhnya ya. Kalau keindahan selalu dikaitkan perempuan. Kalau oh iya pastilah. Ya kan? Kan kita juga kalau ngeliat, maaf nih, ya. Mudah-mudahan nggak ada edit ya. Lihat. Bener-bener gak diedit. Ya. Iya. Kalau ngeliat payudara, kan dari zaman Hawa payudara kan nggak pernah kotak, Bro. Tetap begitu gitu. Kok nggak pernah bosan gitu loh. Ya kan? Aneh gitu. Itu abstraksi gitu loh. Tapi nyata gitu loh. Sulit batasan antara abstraksi dan konkret itu hilang gitu. Terus hubungannya sama yang tadi? Oke, balik lagi nih. Balik lagi. Kan ini Harus sering diingetin. ya oke. Ya, takut meluncur. Bisa sampai subuh kita Iya, bahas ini. iya, oke. Jamal keindahannya. Nah, profesinya seniman, Bro. Seniman dibagi lagi apa? Berupa, ya, pelukis, pemusik. Musisi. Iya, tegas. Berarti kita profesi yang dirahmati Tuhan. Iya kan? Betul nggak? Jadi dirahmati Tuhan. Nah, tergantung bagaimana cara kita memakainya. Nah, kalau ini kan kita memang niatnya baik. Berarti kita dirahmati. Makanya saya kemari itu bukan suatu kebetulan. Karena ada rahmat di sana. Sudah ditakdirkan. Sudah gitu. Tidak bisa mengelak. Berarti itu yang namanya jodoh. Ih, jodoh itu. Jodoh. Tapi boleh cerita sedikit kasih tentang saf sholat itu kenapa? Dasarnya adalah kita ini kan membangun satu keindahan itu sebenarnya kayak gini, Bro. Abstraksi dia. Kalau orang bilang ini indah ya, ada orang bilang nggak juga. Maksud saya gini, abstraksi itu berarti ada sesuatu orang menyentuh. Seperti misalnya Van Gogh gambar matahari nih, bunga matahari. Sampai kalau nggak salah Dr. Getzet itu ngeliat bunga mataharinya nangis dia. Nah, Dia mengatakan kepada Van, ini bunga ini selalu. Itu riwayat siapa Van Gogh nangis? Ininya riwayatnya itu storynya itu Van Gogh. Ya kan? Bukan dari riwayat Bukhari. Bukan dari Bukhari. Bukan dari saya. hadis riwayat Ini hadis riwayat Van Gogh. Jamaluddin. Iya. Dah. Dia bilang nih, dokter ini bilang, ini bunga matahari itu selalu aku lewati. Kok aku tidak melihat ya? Seperti engkau melihat, maksudnya begitu, wow gitu loh. Indah sekali dan dia sampai menangis gitu loh. Berarti selama ini aku tuh buta gitu. Jadi melihat, belum tentu dia melihat, buta. Nah, Van Gogh melihat potensinya. Nah, ini masuk lagi ke potensi, Bro. Iya kan? Kalau orang tertarik sama dia, bukan karena hidungnya mancung. Iya kan? Potensi. Ya. Ketemu situ, potensi lah, Bro. Masa aku ke situ tertarik gitu, kita ngomong kita. Bahaya. Iya kan? Jadi potensi. Jadi pertemuan kita pertemuan potensialitas. Potensi yang potensi bisa negatif. Potensialitas. Bisa. Oh, ini kita kan soalnya jamal keindahan. Oh, pasti positif. Nah, seperti kasus ini kita ini. Iya kan? Kenapa kita sekarang ngobrol? Kenapa kita ngobrol? Bukan wah, gua ini nih kemana ya? Pusing mana? Enggak begitu tadi tuh. Seperti ada gravitasi yang menarik. Seperti diarahkan. Ya kan? Itu kan. Jadi Mas Pris tertarik bergabung di walaupun saya nggak punya tangan, kan katanya yang buat menarik apa, Bro? Tangan, Bro. Kan gua tarik pakai tangan. Enggak. Karena ini ada sesuatu. Artinya bukan gini loh, kan ada orang
Ada medan magnet. Ada medan palsu tuh begini bro. Wah itu ada duitnya tuh. Oh, di Itu sini kan medan palsu tuh. sini nggak ada. Enggak, itu Berarti terang. yang apa yang bikin Om Pris tertarik dengan Ngomong potensi ini kan bukan negatif, kita nggak ngomong negatif. Jadi energi, jadi tiap orang kalau kita terhubung karena itu kan bagus bro. Potensimu presentasinya berapa, potensiku berapa. Tapi Mas Pris percaya bahwa potensi yang ada sekarang nih kita bertiga akan menghasilkan satu yang positif. Ya jelas lah, optimis ya? optimis lah. Mantap. Iya, Optimis kalau plan. kita berangkat bangunnya orang aku naik sepeda aja optimis. Dari Cinere ke sini. Iya. Enggak memang butuh optimis, bro. Apapun. Itu kan seperti open mind, open heart, itu kan optimis. Nggak bisa memang main sepeda nggak optimis, bisa capek. Aneh, bro. Man, pesimis banget, bro. Pesimis naik sepeda udah capek. Capek, bro. Harus optimis. Seperti kesini. Om Pris ini seorang goester. Goester ya? Iya gitu. Katanya. Lintas kota, Lintas lintas kota. provinsi. Paling jauh Iya. ngegoes sampai mana Om Pris? Ya mas, kalau buat orang-orang yang peturing sejati mah, Touring. iya, Petualang. peturing sejati. Pegoester, Saya sih masih deket lah. Ya, cuman intensitasnya Ya, tapi kalau dikumpulin ya dari 10 tahun yang lalu itu, bisa. mungkin sudah bisa ngelilingin bumi. Yoi. Iya. Karena setiap hari bersepeda. Iya, kalau pakai kilometer kan, itu dari 10 tahun yang lalu tuh Memang nggak ada kilometernya sepedanya. nggak ada. Kita kan memang bukan pengen bikin sejarah, Mencapai Iya, berapa iya, jarak bukan ditempuhnya menghitung bukan jarak. ya? bukan. Karena Esensinya apa tuh? esensinya dengan ya goester? cuma karena bisa silaturahim pada teman-teman kan. Jadi sama sepeda, dengan ruang ini. iya sepeda cuma alat. Sama dengan Jangan ruang lupa ini. iya. Seperti juga ruang ini kan juga alat buat mempertemukan potensi. Jadi balik lagi, bukan soal ruangnya, Betul. bukan mewah atau tidaknya. Karena kayak di Eropa ya, atau di Amerika itu kadang-kadang galeri juga nggak besar-besar bener, tapi potensi Pernah ke sana? belum, Belum. kan membaca. Dan sekarang ada YouTube. Ada YouTube. Ada kan? YouTube. Iya. Iya. Bisa nonton di Kita YouTube. bisa mengintipnya, Bisa gitu. berkeliling dunia, Iya. ya. Kecil-kecil, ya ada besar, bahkan ada pelukis-pelukis besar juga pameran di galeri yang kecil begitu. Dia cuma 6 lukisan cukup. Cuma kan potensi untuk meledakkannya itu penting kan? Sama kayak apa? Anunya di mana? Memantik potensi menjadi sebuah ledakan. Ya, Supaya balik esensinya lagi soal apa satu ya, apa nih materinya, ya kan materi dari karya itu. Song Ya, scrolling ya, namanya. apa? Setelah apa baru siapa kan begitu? Siapa yang Iya, iya kan apa berpartisipasi? dulu dong? Oh. Ya kan seperti Sayyidina Ali bilang, Hmm. dengarkan apa yang ia katakan, bukan siapa yang mengatakan kan begitu. Hmm.